keluarga Bapak Ibu nanti akan masuk agar sahabat Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini adalah pilihan, dan tahun ini adalah luar biasa pelaksanaan ibadah haji dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan jamaah haji Kota Bontang ini insya Allah memenuhi itu semuanya dan berangkat dalam kondisi sehat walafiat.
dan insya Allah agak leluasa. Kenapa agak leluasa? Karena memang dari jemaah haji yang biasa itu sampai 3 juta 4 juta, tahun ini hanya 1 juta, dan pemerintah kita hanya diberi jatah hanya sekitar 100.000 sekian. Nah, ini yang perlu kita syukuri setelah pasca COVID-19. Mudah-mudahan jamaah bisa berangkat 2 tahun vakum. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi berkah tersendiri. Perlu kami sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Sekda bahwa jamaah haji kita berjumlah 71, di mana awalnya itu kami mendapat kuota hanya 67. Dan ketika ada surat dari Bapak Gubernur terkait dengan TPHD, bahwa TPHD itu hanya jatahnya 6 se-Kalimantan Timur, dan atas kebijakan Bapak Gubernur bahwa TPHD itu diserahkan untuk penambahan kuota jemaah. Kami sampaikan kepada Bapak Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh, untuk kontak itu antriannya lumayan 39 tahun. Nambah lagi enggak Pak Haji? Nah, 39 tahun Bapak sekalian. Jadi 39 tahun ini kalau daftar sekarang, kalau umurnya 40 ditambah 39 tahun. Kalau umur 50 tahun yang ditambah 39 tahun. Alhamdulillah kami dapat jatah 2 jamaah. Jadi jumlahnya dari 67 menjadi 69. Kemudian mutasi masuk dari Sulawesi Tengah 2 orang. Jadi jumlahnya keseluruhan menjadi 71, dengan laki-laki berjumlah 33 dan calon jemaah haji perempuan berjumlah 38. Jadi lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Semua jangan ditafsirkan lain Pak Nyamat, Pak Sri. Kemudian beberapa hal yang sudah kami lakukan di Sekda terkait dengan manasik haji, bahwa kami sudah melaksanakan bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan selama 4 hari dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juni. Alhamdulillah sudah tuntas dengan narasumber dari Kementerian Agama, juga dari Dinas Kesehatan. Kami sampaikan terima kasih Bu Kadis yang sudah mengutus narasumber yang sesuai dengan keahliannya dan disampaikan secara sempurna, karena memang terkait dengan khususnya ibu-ibu itu biasanya ada hal-hal yang penting untuk disampaikan terkait dengan dalam bahasa ininya ya penundaan haid dan lain sebagainya, itu pasti ditanyakan dan seterusnya itu. Alhamdulillah itu mungkin sudah mendapat penjelasan secara terperinci. Kemudian di tanggal 13 dan 15 Juni kami juga melakukan manasik haji tingkat kota, sudah 2 hari, dan narasumber juga dari Dinas Kesehatan Kota, juga dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dan mudah-mudahan insya Allah keberangkatan nanti akan diberangkatkan di tanggal insya Allah tanggal 22 Juni. Mudah-mudahan nanti sudah sampaikan terkait dengan keberangkatan itu pagi ya, nanti akan lebih detail diumumkan oleh Pak Najamuddin, apakah nanti jam 7, setengah 7 dan seterusnya. Dan insya Allah alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melepas Bapak, Ibu, Saudara untuk melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Indonesia merupakan yang pertama setelah 2 tahun lamanya keberangkatan ke Tanah Suci tertunda akibat pandemi COVID-19. Oh ya, di sini juga hadir Bapak Camat Bontang Utara yang seharusnya 2 tahun yang lalu ya Pak Camat ya. Alhamdulillah Allah masih memudahkan di tahun ini bisa berangkat bersama keluarga. Bapak Ibu sekalian, jemaah haji dan saudara-saudara yang saya hormati, keberhasilan penyelenggaraan haji ini tentu saja tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah saja,
melainkan juga tergantung pada partisipasi Bapak Ibu, saudara para jemaah calon haji. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut. Jadi bukan pesan pantun ini Pak. Pertama, tingkatkan semangat beribadah serta berniatlah secara ikhlas dan khusus untuk menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hindarkan pikiran, perasaan dan perbuatan yang dapat mengurangi nilai kesempurnaan ibadah haji. Yang kedua, peliharalah kesehatan agar mampu menunaikan ibadah dengan sempurna, karena pada dasarnya ibadah haji bukan hanya ibadah batin, tetapi juga ibadah lahir yang memerlukan fisik yang sehat serta kuat untuk dapat melaksanakan serangkaian ibadah haji. Hal ini dapat diantisipasi antara lain dengan makan makanan yang bergizi dan dalam jumlah yang cukup, perbanyak minum dan makan buah-buahan, serta kurangi kegiatan yang tidak langsung menunjang ibadah seperti banyak belanja, biasanya ibu-ibu ya Pak ya, jalan-jalan dan membawa bawaan yang berat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah merupakan duta bangsa. Oleh karena itu, junjung tinggilah martabat bangsa dengan bertingkah yang sopan, tertib, berlapang dada dan tidak mudah tersinggung. Tunjukkan kepribadian sebagai umat Islam, warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kiranya Bapak Ibu sekalian dapat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang mustajab untuk keselamatan dan kebahagiaan diri, keluarga masing-masing, serta para pemimpin bangsa. Dan berkaitan dengan ini, secara khusus kami memohon agar Bapak Ibu sekalian juga dapat mendoakan agar Kota Bontang yang kita cintai ini menjadi kota yang tetap tertib, agamis, mandiri, nyaman, dan aman, serta dapat mewujudkan Kota Bontang yang lebih hebat.